Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jago Neon. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan diberikan selalu rezeki yang banyak dan berkah. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi salah satu video di mana video ini dari channelnya Hattrick. Buat teman-teman yang menonton video ini jangan lupa subscribe channelnya Hattrick. Judulnya itu pemain timnas terlemah tapi pemainnya mahal-mahal. Bingung nih tim Bahrain yang nanti bakal melawan timnas Indonesia di tanggal 10 Oktober nanti. Mereka bingung, disebut tim terlemah tapi pemainnya mahal-mahal. Seperti yang sekarang ini yang bergabung nih, dua pemain naturalisasi yang baru seperti Michael Helger dan juga Eliano Render yang sudah pasti bakal membela timnas di bulan Oktober nanti melawan Bahrain. Oke, langsung aja yuk kita saksikan video lengkapnya seperti apa. Lanjut. Ya, seperti yang kita tahu, dalam pembagian grup kemarin, Indonesia adalah tim yang berada di pot ke-6. Pot 6 sendiri menandakan jika ranking timnas Indonesia adalah ranking yang paling rendah dibandingkan dengan tim-tim lainnya. Itu berarti Indonesia juga dapat dikatakan sebagai tim terlemah, karena pot 6 sendiri adalah pot yang dihuni oleh beberapa tim yang tidak diunggulkan sama sekali. Selain Indonesia, juga ada Kuwait dan Korea Utara, di mana dua negara tersebut juga bernasib sama dengan Indonesia, yakni sama-sama berada di pot ke-6. Namun meski berada di pot ke-6, nyatanya Indonesia mampu memberikan kejutan saat melawan negara yang lebih diunggulkan. Yang pertama, terjadi saat skuad Garuda melawan Arab Saudi, di mana dalam laga tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1. Kemudian di laga berikutnya, raihan cukup baik kembali didapatkan oleh Indonesia saat mereka mampu menahan imbang raksasa Asia yang lain, yakni Australia. Kali ini skornya adalah 0-0. Dan hasil itu pelatih Australia mengundurkan diri. Untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih Australia. Komennya guys. Kini kejutan lain bakal disiapkan Indonesia untuk menghadapi laga selanjutnya, di mana laga berikutnya melawan Bahrain dan Cina. Dan semua itu dilakukan Indonesia dengan status tim tamu. Bulan Oktober dia udah bisa main karena udah disahkan oleh DPR jadi warga negara Indonesia dan bisa membela timnas. Michael Helger dan Eliano Render. Bahrain bingung dengan skuad yang dimiliki oleh Indonesia. Sebelumnya Bahrain pastinya tahu soal status timnas Indonesia sebagai tim terlemah di grup C. Namun setelah tahu fakta tersebut, mereka malah bingung karena meski menjadi tim terlemah, namun skuad yang dimiliki Indonesia terbilang mahal. Ya, jika Hilgers dan Eliano sudah bergabung, maka nilai pasar timnas Indonesia bakal mencapai 422 miliar rupiah, yang mana nilai tersebut bakal menjadi salah satu yang termahal di Asia. Market value Bahrain kalah telak dibanding Indonesia. Jika dibandingkan dengan market value dari timnas Bahrain, maka Indonesia dapat dikatakan unggul jauh. Berdasarkan situs Transfermarkt, market value Bahrain cuma mencapai 158 miliar, dibandingkan dengan Indonesia yang sudah menembus angka 422 miliar. Untuk urusan pemain termahal,
Indonesia akan diwakili oleh Messilgers yang memiliki nilai pasar mencapai 121 miliar. Sementara Bahrain diwakili oleh Ali Madan, pemain yang saat ini memiliki nilai pasar mencapai 52 miliar rupiah. Tipu daya Indonesia yang harus diperhatikan Bahrain. Jika boleh jujur, Indonesia dapat dikatakan sebagai tim aneh di grup C. Alasannya adalah karena meski menjadi tim terlemah, namun skuad yang dimiliki skuad Garuda dapat dikatakan cukup mewah. Bahkan banyak pemain Indonesia yang kini merumput di Eropa, entah itu di Liga Belanda, Liga Belgia, Liga Inggris maupun Liga Italia. Alasan inilah yang bisa menjadi jebakan bagi Bahrain dalam pertemuan nanti. Karena jujur saja, meski menjadi tim terlemah, namun nyatanya Indonesia tetap mampu menyuguhkan permainan terbaik, layaknya tim yang sudah berada di ranking 100 besar FIFA. Sintayong percaya diri bisa mengalahkan Bahrain. Di sisi lain, jelang pertemuannya melawan Bahrain, Sintayong mengaku percaya diri. Bukan bermaksud meremehkan, namun bagi Sintayong Bahrain tak sekuat Arab Saudi maupun Australia, sehingga peluang untuk meraih kemenangan lebih besar. Tapi sebelum itu, Sintayong juga mewaspadai dengan beberapa kendala non-teknis yang bisa saja dialami oleh skuadnya. Dengan hasil yang kami dapatkan sebelumnya, kami cukup percaya diri dalam pertandingan melawan Bahrain. Mereka adalah tim kuat, tapi meski begitu, mereka tetap bisa dikalahkan. Yang pasti, kami juga harus memperhatikan kendala non-teknis yang bisa mengganggu persiapan tim. Kami akan mempersiapkannya dengan baik, kata Sintayong pada media. Amin. Sebagai fan timnas, mari doakan saja semoga perjuangan dari pasukan Sintayong berjalan dengan lancar. Semoga mereka juga mampu meraih 3 poin dalam lawatan ke markas Bahrain. Jika 3 poin didapatkan, maka bisa menjadi modal yang sangat berharga. Karena di laga selanjutnya, tim Garuda akan kembali bermain melawan Cina. Jadi itulah cerita menjelang pertemuan antara Bahrain melawan timnas Indonesia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Oke guys, jadi ya kalau menurut saya sih ya menang tuh udah harga mati dah. 3 poin wajib buat Indonesia untuk memastikan diri kalau nanti lawan Cina harus bisa menang juga, karena memang harus seperti itu. Kalau untuk mau lolos ke Piala Dunia wajib menang sama lain dan Cina, dan lawan Jepang minimal jangan sampai kalah lah, harus seri. Doain aja ya guys, semoga timnas kita bisa lolos Pildun tahun 2026. Oke, sekian dulu video kali ini. Buat yang nonton video ini, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalam.